Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok risiko bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penggunaan metode Altman Z-Score sebagai pengelolaan risiko keuangan. Perkenalkan, nama saya Nurfian Almai Muharram, NIM 1803211000139, dan teman saya Muhammad Fajar Syahroni, NIM 1803211000148. Pengertian risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang berhubungan dengan berbagai macam risiko tentang keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki risiko keuangan yang tinggi akan berdampak pada manajemen perusahaan yang cenderung tidak melakukan praktik perataan laba, dengan tujuan agar tidak ingin membahayakan perusahaan dan membuat nilai perusahaan menjadi rendah di mata investor dalam jangka panjang. Selanjutnya, pengertian dari metode Altman Z-Score, yaitu suatu metode yang dapat digunakan dalam menganalisis risiko keuangan sehingga dapat memprediksi terjadinya kebangkrutan pada perusahaan dengan tingkat kebenaran yang relatif dapat dipercaya. Di sini dengan adanya metode analisis keuangan perusahaan, maka pimpinan perusahaan dapat mengetahui kondisi serta perkembangan finansial suatu perusahaan, baik hasil yang dahulu dan yang saat ini sedang berjalan. Selanjutnya yaitu rumus analisis rasio keuangan. Pertama adalah working capital to total asset ratio atau X1. Yaitu rumusnya modal kerja dibagi total aktiva. Yang kedua yaitu retainer earning to total asset ratio X2. Sama dengan laba ditahan dibagi total aktiva. Yang ketiga earning before interest and taxes to total access X3. Yaitu laba operasi dibagi total aktiva. Yang keempat, market value of equity to book of debt atau X4, jumlah ekuitas dibagi jumlah hutang. Yang terakhir adalah sales to total asset ratio atau X5, sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Next. Next. Tahap dalam penerapan metode Altman Z-Score. Yang pertama, dalam menilai tingkat risiko keuangan diperlukan data-data laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca keuangan. Yang kedua, melakukan analisis data, namun sebelumnya dilakukan pengolahan data dengan cara menghitung variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, setelah rata-rata semua variabel-variabel tersebut diketahui, dimasukkan ke dalam rumus Z sama dengan 1,2 atau X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 atau X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Yang keempat, untuk mengetahui perusahaan mana yang mempunyai tingkat risiko tinggi atau rendah dapat dilihat dari nilai Z-score. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus pada PT Bank Mandiri yang dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tahun 2010 sampai 2011. Dengan rumus Z-score tadi 1,2 dalam kurung X1 ditambah 1,4 dalam kurung X2 ditambah 3,3 dalam kurung X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Jadi hasilnya dari analisis Z-score untuk kinerja keuangan PT Bank Mandiri pada tahun 2010 diperoleh nilai Z-score sebesar 0,92. Berdasarkan kriteria Z-score itu lebih kecil daripada 1,81. Dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan sangat besar dan berisiko tinggi. Sehingga dapat diketahui bahwa PT Bank Mandiri tahun 2010 itu memiliki kesulitan yang sangat besar dan berisiko tinggi, sehingga kemungkinan mengalami kebangkrutan yang sangat besar. Yang kedua adalah hasil analisis Altman Z-score untuk kinerja keuangan PT Bank Mandiri pada tahun 2011. Diperoleh juga nilai Z-score sebesar 0,91. Berdasarkan kriteria Z-score lebih kecil daripada 1,81, maka dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan sangat besar dan berisiko tinggi, sehingga dapat diketahui bahwa PT Bank Mandiri tahun 2011 itu memiliki kesulitan
yang sangat besar dan berisiko tinggi, sehingga kemungkinan mengalami kebangkrutan yang sangat besar. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.